Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Canda-canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama Muhammad Safikri, yaitu dalam mata kuliah Telah Naskah Melayu. Di sini saya akan menjelaskan judul artikel saya, yaitu Abdullah Munsyi, pelopor sastra Melayu modern dituduh antek barat, yang penulisnya yaitu Siti Zainatul Umaroh. Pembahasannya di sini yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi adalah seorang sastrawan Melayu keturunan Arab India. Abdullah juga seorang pelopor kesusastraan Melayu modern. Dia sekaligus diakui sebagai orang Melayu pertama yang menerbitkan karya autobiografi berjudul Hikayat Abdullah. Abdullah pernah bekerja sebagai penerjemah untuk Thomas Stamford Raffles sekira 1810-an. Tugas utamanya adalah menyalin naskah Melayu klasik yang kemudian membuka jalan menuju karir kesusastraannya. Salut, di usia yang baru 13 tahun, Abdullah telah pandai mengajarkan Islam kepada para prajurit India yang menetap di Semenanjung Malaka. Minatnya pada naskah-naskah Melayu kemudian membawanya pada studi bahasa Melayu yang lebih serius. Abdullah pernah menekankan agar orang-orang Melayu berani melakukan perubahan dan meninggalkan gaya hidup lama demi kemajuan bangsanya. Dan Pandai Punten dalam artikel Abdullah Munsyi Anti-Missionaries yang dimuat jurnal Big Traction Tot Detail Land and Volcan Kunde 2006 menyebut Abdullah Munsyi kerap mengkritisi penguasa Melayu yang menghisap rakyat miskin. Dia juga menyebut tabiat itu sebagai perintah masyarakat Melayu menuju kesejahteraan sosial. Karya-karya orisinal Abdullah yang bertema heroisme, fantasi, hingga ada pula yang bersifat faktual tentang eksploitasi dan feodalisme yang dialami orang-orang Melayu di Semarang Semenanjung. Karya Abdullah itu kemudian diterbitkan dan didistribusikan sebagai buku babon literatur dunia Melayu. Hebat bukan, teman-teman? Abdullah memang berani mengungkapkan kekurangan-kekurangan dalam kesusastraan Melayu. Berani mengisahkan riwayat hidupnya sendiri dan mencantumkan namanya dalam karya-karyanya. Baiklah, Bunda akan menjelaskan salah satu penemuan atau kelebihan Abdullah Munsyi. Abdullah Munsyi adalah orang pertama yang berdiri teguh mengkritik feodalisme dan inferioritas dalam kehidupan orang-orang Melayu. Kritik itu dapat kita simak misalnya dalam naskah Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dari Singapura ke Kelatan tahun 1838. Dalam naskah itu, Abdullah Munsyi menulis, apabila seorang dagang atau orang putih atau bisa dibilang Eropa yang datang ke negeri itu, maka beratus-ratus orang dan kanak-kanak Melayu berlari-lari pergi mendapatkan berkerumunan kepadanya tindih-menindih, maka masing-masing meninggalkan pekerjaannya yang patut ia mencari kehidupannya. Bukankah itu kelakuan yang tiada hormat dan kasar? Karya Abdullah Munsyi juga menjadi diskursus alternatif tentang historiografi Asia Tenggara, khususnya sejarah Malaka, yang selama ini ditulis oleh sejarawan Barat dan Cina. Abdullah Munsyi dikenal sebagai pembaru sastra Melayu. Salah satu contoh kebaruan yang dibawa adalah kreativitasnya menyelip kata-kata bahasa Inggris dalam karya sastranya. Misalnya dalam beberapa bagian hikayat Abdullah, dia menyisipkan kosakata bahasa Inggris seperti cascader, engineer, secretaries, government, electricity, arithmetic, and commission.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari artikel saya hari ini atau PowerPoint saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.